Partai Demokrasi Indonesia dan Mas Hasto buat sensasi. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, channel yang mendedikasikan dirinya untuk menjadi sekolah publik, bukan sekolah partai ya. Kalau PDIP punya yang namanya sekolah partai, yang beberapa waktu yang lalu saya baru tahu bahwa ternyata sekolah partai itu bagian dari sebuah negara di dalam negara Republik Indonesia. Quote ya, ini kesan saya karena Bu Megawati ogah untuk menghadiri undangan di Istana Merdeka baik di Jakarta maupun di IKN untuk merayakan ya momentum bersejarah yang ditorehkan oleh Pak Jokowi sebagai quote titisan dari Pak Soekarno ya, entah bagaimana kemudian memilih memimpin pelaksanaan upacara peringatan 17 Agustus di sekolah partai. Hal itulah yang membuat saya memberikan kesan bahwa negara di dalam sebuah negara. Nah, itulah sensasi ya, sensasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memilih merayakan 17 Agustus di sekolah partai ya. Sekolah partai ini tidak biasa ya. Tapi ya tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya, nggak apa-apa lah ya. Itu hak setiap orang untuk merayakan di mana, di kota, di kampung, di istana negara, atau di lapangan-lapangan bola dan sebagainya. Yang penting semangat nasionalismenya tetap ditunjukkan ya. Bravo ya, kita apresiasi juga Bu Mega dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itu sensasi ya, sensasi untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sensasi yang kedua ini yang menarik ya. Sensasi setelah upacara 17 Agustus itu kemudian Mas Hasto, ya ini Mas Hasto kemudian membuka percakapan rekaman yang diduga adalah rekaman Pak Jokowi yang nadanya adalah mengintimidasi ya, mengatakan bahwa Pak Jokowi itu tahu tentang ya berdasarkan bunyi rekaman itu bahwa akan menggigitlah, memberitahu, membisiki Kapolri, KPK, Kejaksaan bahwa di sana ada ini, ada itu, ada si A, ada si B. Dan sensasi itu mulai muncul mengatakan bahwa ini loh bagaimana karakternya Pak Jokowi sehingga mengundang kemarahan oleh para netizen yang tidak tahu menahu tentang hal itu semua, seolah-olah ya memang harus diakui itu suaranya Pak Jokowi. Tidak ada yang menutup-nutupi ya. Seolah-olah Pak Jokowi, nah itu dia. Betul kan apa yang saya katakan bahwa ini presiden Pak Jokowi ini memang ya sedang mengendalikan negara dengan cara otoriter dan sebagainya. Ya itu tidak bisa dipungkiri. Publik merespon secara negatif tentang hal itu. Baik, kita akan lihat. Saya kira ini bukan sebuah rekaman rahasia ya. Seingat saya tidak tahu persisnya ya, tapi silakan teman-teman buka dokumennya lagi, bahwa rekaman itu bukanlah rekaman rahasia, itu adalah opini atau pandangan pendapat pidato Pak Jokowi di hadapan para bawahannya, apakah itu menteri atau katakanlah gubernur, bupati dan sebagainya, di mana Pak Jokowi itu geram melihat bahwa apa yang diputuskan dalam pembuatan kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi untuk mensejahterakan rakyat itu sepertinya ada variabel pengganggu, ada pihak-pihak yang ingin memanfaatkan, pihak-pihak yang menghambat laju pembangunan yang ingin dibuat oleh Pak Jokowi ya, sehingga Pak Jokowi mengingatkan itu ya, hati-hati. Ya, kalau kemudian ada yang bermain mata lembaga si A si J, lembaga A, lembaga B saling kong kali kong untuk mengambil yang bukan miliknya, bukan haknya, menghambat pembangunan yang direncanakan oleh Pak Jokowi, maka Pak Jokowi turun tangan ya dan mengatakan bahwa saya sudah tahu siapa yang ada di sana yang bermain-main dan sebagainya, nanti saya akan bisiki Pak Kapolri, KPK dan Kejaksaan. Kata bisiki itu artinya nanti ya akan diberitahu ya bahwa ini loh, tolong dicek, tolong diproses, tolong dievaluasi, tolong dimonitoring apakah kinerja yang dia lakukan itu sesuai dengan koridor-koridor hukum. Dalam konteks itu saya kira yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi tidak menyampaikan itu dalam sebuah pertemuan rahasia kepada pihak-pihak tertentu ya,
tapi itu disiarkan secara umum ke publik. Nah, entah apa yang membuat Mas Hasto kemudian merasa penting itu menyampaikan itu, mengungkap itu di momen 17 Agustus. Apakah mau menandingi, mengurangi sensasinya IKN, ya, pengibaran bendera di IKN, atau jangan-jangan sedang membangun, merajut opini publik supaya kalau besok-besok, ya, Bang Hasto tersandung dengan kasus-kasus yang disangkakan kepadanya, atau katakanlah saksi dari saksi kemudian meningkat statusnya, sehingga terjadi sebuah konfirmasi pembenaran. Nah, kan benar apa yang saya katakan, bahwa saya ini adalah bagian yang ditarget oleh Pak Jokowi pada saat beliau menyampaikan itu, yang disampaikan di dalam rekaman. Itu publik akan berpikir seperti itu. Jangan-jangan dengan pemanggilan-pemanggilan yang berikutnya ini sudah mulai mengarah, Mas Hasto sudah mulai merasa bahwa ada yang tidak beres ini dan sebagainya, sehingga dia harus membangun opini baru, ya, memperkuat opini bahwa apa yang dilakukan pemerintah atau siapapun nantinya terhadap dirinya adalah sebuah kezoliman, ya, sebuah demonstrasi orkestra kekuasaan yang menekan, ya, mengkooptasi atau apapun istilah-istilahnya itu, membuat mereka tidak berdaya, seolah-olah mereka adalah korban dari sebuah kekejaman atau otoriter sang penguasa yang bernama Jokowi, ditandai dengan apa yang namanya rekaman itu. Jadi sebagai sebuah rekaman, ya rekaman, ya, tapi bahwa rekaman itu disampaikan secara rahasia, no, ya, tidak. Ya, yang rekaman itu adalah sebuah cuplikan dari sebuah pidato, arahan strategis, arahan teknis kepada seluruh, ya, pemangku-pemangku kepentingan, pengambil-pengambil kebijakan yang ingin bermain-main dengan uang negara, yang ingin bermain dengan jabatan, ingin memperkaya diri, sehingga Pak Jokowi mewanti-wanti, ya, hati-hati, saya gigit sendiri. Artinya kalau yang lain nggak mau gigit, dia gigit sendiri. Nah, dengan cara apa? Bisiki, Pak KPK tolong periksa si A, Pak Kapolri tolong itu diawasi, ya, Pak Jaksa, ya, dan seterusnya. Itulah konteks di mana Pak Jokowi berbicara. Jadi Mas Hasto, saya kira barang-barang seperti itu menurut saya bukan kelasnya seorang sekretaris jenderal, bukan kelasnya seorang elit partai, ya, orang nomor kedua di sebuah partai terbesar di Indonesia, ya. Saya kira sekali lagi kita tetap mencintai PDIP, kita mau PDIP sehat, tetapi kalau narasi-narasi yang dibangun seperti itu, saya kira kalau tidak ingin dihentikan, suatu hari akan membentur tembok, ya. Dan itu akan menjadi sebuah kerugian besar bagi, ya, tentu Indonesia, bagi kader-kader PDIP sendiri, dan tentu bagi konstituen. Saya banyak berbicara dengan para elit-elit PDIP di berbagai tempat dan menanyakan itu, mengapa narasinya seperti itu. Nah, ini agak-agaknya arah-arahnya besok-besok, ya, memang akan ada sebuah riak-riak yang terjadi secara internal. Itulah yang kemudian dibahasakan, ada yang mau ambil alih PDIP, ya, karena memang tidak semua partai katakanlah kader-kader di dalam PDIP yang setuju dengan sikap-sikap seperti itu. So, itulah yang membuat kemudian narasi tentang pengambil alihan itu akan muncul. Saya akan bahas, ya, kita akan bahas di konten yang berikutnya soal itu di Bukan Partai Politik. Merdeka, merdeka, merdeka.